المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang menghormati dan kami muliakan pimpinan daripada Paguyuban Gotong Royong, Bapak Kawiran beserta staf-stafnya. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan daripada RW 011, Bapak Trimuryo beserta staf juga, Bapak RT, Bapak Kosim, para sepuh tokoh masyarakat wabil khusus Bapak Jumio, Bapak Sarman, Bapak Ustaz Sabrial, para sepuh lainnya, para hadirin sekalian, bapak-bapak maupun ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah bahwa itu tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Puji serta rasa syukur kami bersama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih berikan iman dan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka yaitu arisan Paguyuban Gotong Royong yang ke-9 kalinya. Alhamdulillah berketepatan di rumah Bapak Sofikin. Mohon maaf tadi tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sebaik para kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama awali acara pada malam hari ini dengan bersama-sama baca suratul Fatihah. Sekaligus kita ambil keberkahannya, mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah, dengan karomah suratul Fatihah diri kita, keluarga kita senantiasa berikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin solehah. Wa hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Acara selanjutnya itu sambutan yang pertama dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Sohimin. Beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang kami hormati Bapak RW kita, Bapak Trimuryo, yang kami hormati Ketua Pagur Bapak Kamiran, yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak Jumio, yang kami hormati sesepuh kita Bapak Sarman, Bapak Sabrial, Bapak Yudin, Bapak semua atau ibu-ibu yang mana ada di sebelah sana. Tidak mengurangi rasa hormat kami yang mana arisan atau Paguyuban Pagur pada malam hari bertempat kebetulan di tempat saya. Namun tidak mengurangi hormat saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya bila mana sarana atau prasarana nanti kurang memadai. Saya khususnya diri saya pribadi, keluarga saya mohon dibukakan pintu maaf dan seluas-luasnya. Namun daripada itu selanjutnya adanya Paguyuban Gotong Royong atau Pagur yang saya tarik pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon doa restunya yang intinya pada dasarnya saya narik akan mengijab kabulkan putri kami yang namanya Rindo Rahayu pada tanggal 8 Agustus, yang mana saya sudah koordinasi kepada pemangku wilayah termasuk Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat termasuk Bapak Jumio, Bapak Sarman, Ketua Anggota Pagur Bapak Kamiran, yang mana hajat saya di rumah saja
Bukan saya tidak mau dipabur Pak, karena semua saya sudah koordinasikan sama pemangku wilayah tersebut. Yang penting kita sah ijab kabul, yang mana kita mengingat situasi dan kondisi begini. Manakala saya minta konfirmasi dan sumbang saran, ya udah itu disarankan yang baik dan terbagus begitu. Jadi bukan mana kok ada aula nggak mau pakai aula, tapi tetap aktivitas saya di aula, cuma duduk-duduknya di rumah saja karena mengantisipasi suatu hal yang tidak diinginkan. Itu aja. Pada saat nanti ijab kabulnya di daerah Kembangan, pada saat itu dikarenakan saya daftarnya di Kembangan, makanya tidak bisa ijab kabul di rumah. Makanya mohon doa restunya seluruh anggota Pakbur, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mana moga-moga diberikan kerahmatan, lancar, tidak ada suatu halangan apapun pada tanggal 8 Agustus. Amin. Yang mana penyampaian saya tidak panjang lebar, kemungkinan ada pembicaraan yang lain daripada tokoh masyarakat, pemangku wilayah, termasuk Bapak RT, Bapak RW, atau tokoh masyarakat kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sokimin yang telah berikan sambutan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan acara beliau diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambutan selanjutnya itu kami mohon kepada Bapak RW untuk memberikan sambutan, kami persilakan. Saya jadi grogi nih. Minum dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 04. Ada telepon, walaupun ini bos, tapi ini bos-bos saya di sini. Ya, baik bos-bos saya dulu. Yang saya hormati Bapak Ketua Paguyuban Gotong Royong, Bapak Kamiran. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Pak Jumio Saputro, Pak Sarman. Dan yang saya hormati, kebetulan kita diundang sama Pak Sugimin dan keluarga dalam rangka doa, dan tadi didoakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Kalau malam minggu itu biasanya saya nggak bisa, kebetulan besok itu acara goes malah yang nggak bisa. Jadi mohon maaf Pak Ketua, kebetulan saya anak buahnya, ya kan. Mohon izin Pak Ketua, saya besok nggak bisa hadir. Besok saya piket Pawas. Yang mudah-mudahan besok saya Pawas aman terkendali. Amin. Aman terkendali, mungkin saya bisa sebentar-bentar nanti sama teman sebentar tengok balik. Karena tumpengan, katanya tumpengan itu dalam rangka syukuran peresmian kaos baru gitu. Bukan apa-apa. Beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan barusan kita memiliki ketua RW yang baru tanggal 5 Juli 2020. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat, khususnya RT 04. Kemenangan ini bukan kemenangannya Trimulyo, tapi kemenangan ini kemenangannya seluruh warga masyarakat. Amin. Tadi saya dikasih salam 2 jari, tapi saya nggak membalas. Karena apa? Takut nanti 2 jari akan melekat. Tapi kita semuanya satu dan semuanya jempolan. Supayanya apa? Supayanya yang kemarin itu dilupakan. Kan itu. Terus ditanya-tanya, Pak, siapa perangkat RW? Masih dalam konsep. Dan kami memang memanggil putra putri terbaik warga RW 11
untuk mendaftarkan diri jadi pengurus RW. Baik dari wakil RW, walaupun tidak ada organisasi wakil RW, dari wakil RW sampai pengurus RW. Silakan bapak-bapak yang hadir di sini maupun ibu-ibu datang ke rumah saya, Pak, saya ingin jadi pengurus. Syaratnya hanya satu, yaitu mencintai lingkungan ini dengan tulus dan ikhlas. Itu kalau sudah tulus dan ikhlas, insya Allah. Karena konsep 3 tahun ke depan itu bukan hal yang mudah, hal yang sulit, tapi bisa kerjakan bersama-sama itu akan mudah. Indahnya kita tinggal di dan samping rel ini ada iklan. Terus Pak, wakilnya, betul, wakilnya saya memilih Pak Sarkeni. Pak Jumio sudah 2 periode, dan karena saya sayang sama Pak Jumio nggak terlibatkan jadi pengurus RW. Bukannya Pak Jumio nggak baik, Pak Jumio terlalu baik. Karena apa? Pernah jadi RW, pernah jadi wakil RW. 2016 itu Pak Jumio pernah jadi ketua RW. Stempelnya masih ada ya Pak? Stempelnya masih ada. Dan saya belum sowan, belum datang. Tapi ini mumpung kesempatan ini saya umumkan, saya sampaikan, karena kepengurusan itu harus tepat. Supayanya apa? Supayanya warga cek. Karena apa? Yang kita lakukan adalah dalam rangka menyempurnakan kampung kita ini lebih teratur, lebih tertib, lebih indah, dan punya gaya. Saya buat konsep tembok yang nggak kepakai itu nanti akan bikin kata-kata mutiara. Minimal contohnya seperti ini. Saya bacakan ya, saya bacakan contohnya aja, sederhana. Jadi supayanya apa? Ada rasa memiliki kampung kita. Sebentar. Saya kok jadi terinspirasi. Jadi sekali lagi, kampung ini harus pakai perasaan dan pakai naluri. Karena bagaimanapun juga kita tinggal di sini itu tempat bencana. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya besok akan kita kasih stiker gratis. Kalau dulu bayar, besok tak kasih gratis. Sudah saya siapkan 5.000 stiker. Untuk seluruh kendaraan itu kita stikerin. Dan nanti bulan September ada namanya latihan evakuasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kan pada waktu ngungsi di sini aja masih banjir, ya kan Pak? Nah, besok kita mau buat konsep, ya kan? Kita rencanakan, kita sosialisasikan kepada warga. Roda 2 ada di Tanggul, tetapi kalau sudah penuh semuanya bergeser di Pertamina. Di sana sudah kita siapkan posko dan kita kerjasama sama yang punya lahan di Pertamina, nanti masuk di dalam tanah Pertamina. Jadi di situ harta bendanya warga RT 1 sampai RT 12 itu terselamatkan. Kemarin karena kan banyak yang nggak terselamatkan. Contohnya seperti ini. Contohnya kata-kata yang akan kami lakukan dan saya akan koordinasi. Hidup itu indah. Kita selalu bersyukur atas semua yang ada. Kan ada ini. Terus ada lagi. Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Nah itu tembok tulis ini. Kalau mau pintar, belajar. Kan gitu. Nah ini anak-anak kita, Bapak boleh lihat pada saat tadi mau berangkat ke sini sudah nggak belajar, ya kan? Dibiarkan nggak sekolah, sudah hampir 4 bulan nggak sekolah, betul nggak? Nah ini kita harus mempunyai metode kedekatan sama mereka. Saya bukan mau Pak RW, ya memang saya harus dekat sama mereka supaya saya lebih mudah mengingatkan dan mengajak anak-anakku. Karena ke depan itu
tiap minggu itu harus ada kerja bakti. Kerja baktinya minggu pertama anak-anak, minggu kedua remaja, minggu ketiga ibu-ibu, minggu keempat bapak-bapak. Jadi tiap minggu itu kerja bakti ya. Nah, kerja baktinya apa? Ya kalau anak-anak nggak mungkin dong saya minta turun ke got, ngeresi got, minimal dia keliling bersihin sampah-sampah yang ada di jalan. Kita siapkan juga nanti produk pot. Saya sudah ngomong sama Pak Wahono, coba kita bikin produk pot, kita cetak sendiri seperti apa, kita supayanya apa, rapi dan seragam. Itu terus penghijauan. Dan ini kami lakukan hampir semua ini tanpa ada anggaran. Bayangkan, tanpa ada anggaran dari pemerintah maupun dari manapun, tapi dengan gaya dan kepiawaian pengurus nantinya bisa meyakinkan kepada warga, mengajak kepada warga supaya warga lebih memiliki kampung ini. Gitu. Dan Pak Sugiri datang ke rumah, saya nggak melarang untuk hajatan dan saya nggak mengizinkan hajatan, tapi saya memberikan masukan. Pak, silakan gunakan aula. Enggak Pak, kita kesepakatan ini. Oh ya silakan. Bapak di rumah, tapi minta tolong protokol kopi dengan protokol kesehatan diutamakan. Kalau nggak ada alat ukur suhu, nanti boleh kebetulan RW ada. Silakan gunakan. Kalau nggak di masjid bisa. Terus cuci tangan, terus jaga jarak dan saling mengingatkan. Nah itu. Dan alhamdulillahirobbilalamin kita pernah satu orang terpapar di RT 10, Pak Wahono, sampai ribut. Pak Wahono tadi ketemu kok sekarang terpapar. Bukan terpapar tapi ketiduran. Itu Pak Wahono pas sekali. Setelah itu kita baru Pak Wahono alhamdulillah sembuh. Terus di RT 5 kita cari Pak RT, saya tugaskan dan berikut kader Dasar Wisma, tidak ada namanya aja susah banget, sampai saya nggak apa. Ternyata dia masih domisili RT 4, identitasnya RW 11 tapi tinggalnya nggak di lingkungan kita. Terus yang terakhir warga RT 3, suami istri. Kita tiap hari memberikan semangat dan support. Anaknya kita karantina, kita nggak boleh kemana-mana di rumahnya. Kebetulan kanan kirinya juga ikut peduli, RT pun juga ikut peduli. Pesen apa? Pesen KFC, ya Pak RT bikin KFC. Betul itu. Pengen nasi padang, karena bapak ibunya baru di karantina wilayah di rumah sakit 14 hari di sana dan sudah pulang dan alhamdulillah sembuh. Kalau kita lihat dari hasil data, pada saat COVID dan tidak ada COVID, yang meninggal di RW 11 saja lebih banyak nggak ada COVID. Ya, alhamdulillah. Tetapi pada saat ada COVID, warga kita itu ada 3 orang yang meninggal dan kebetulan itu bukan kena COVID. Ada yang ikut protokol COVID, ada yang nggak ikut protokol COVID. Dan kita kebetulan ada datanya. Inilah tugas RW. Kalau boleh saya bicara, Pak Ketua Pakdur, tapi saya kalau di rumah nanti kan dikiranya nggak enak ya kan, Pak. Tolong saya didapatkan arisan, gitu kan nggak enak ya Pak. Kalau boleh, kalau urutan arisan ya nomor berapa silahkan. Kalau boleh, Pak RW juga ikut daftar, dikasih dapat, boleh nggak? Boleh. Tapi duitnya tolong nanti kasihkan Pak RT 4. Apa? Buat bangun posko yang ada di RT 4, yaitu depan Jalan Srikaya. Dapatnya berapa? Jangan serahkan saya tanda tangan. Duitnya serahkan lagi ke Pak RT 4. Pak RT 4 dia buat belanja sama minimal itu bisa lantai 3 ya Pak RT rencananya. RT 4 ya? Rencananya lantai 3 ya? Kalau 10 juta kira-kira cukup enggak? Masih kurang. Nah, CP Pak. kalau boleh Pak Ketua, mungkin nanti di Liger atau apa, Pak RW minta arisannya, tapi bukan untuk pribadi, tak sumbang ke bikin apa? Yang utama 3 lantai.
Terus ditanya-tanya sama warga, Pak RW, itu tanah itu punya siapa? Kok Pak RW bangun? Punya orang. Tapi Pak RW bangun. Kenapa? 1-2 pos. Ya. Lah kalau nanti diminta yang punya, ya nggak apa-apa dikasih. Tetapi saya punya hati dan punya rasa, itu bakal punyanya warga nantinya. Amin. Amin. Mau doanya Pak, kalau Bapak ngaminin semua dan rasa tulus dan ikhlas, itu bakal punya kita. Yakin itu. Nah nanti kalau Pak RW-nya punya duit, Pak Wakil RW-nya punya duit, stafnya punya duit, seluruh warga punya duit, kita bayarin. Kalau minta dibayarin. Kalau nggak minta dibayarin, ya didoain mudah-mudahan dia wakafin. Kan gitu. Amin. Indah nggak itu? Ya. Supaya itu punya warga tapi nggak bayar, ya minta diwakafin sama yang punya. Yang punya kita doakan mudah-mudahan mulai detik ini sampai seterusnya dia jadi orang sukses dan orang tajir makmur tanpa mikir. Padahal punya tanah DRT Pak diwakafin udah Pak RW benar. Amin. Pak RW sudah tajir makmur tanpa mikir duitnya semakin banyaknya tak wakafin. Nah, indah lah. Gur modal suara kok berat loh. Amin ya Pak ya. Amin. Nah, amin. Kita modal suara. Saya nyari semen itu juga hanya modal suara, nggak pakai uang. Boleh tanya Pak RT 4, Pak ini ada yang ngantar semen 10 sak sama pasir, tapi namanya lupa, agak susah, rong barong gitu. Tanya Pak RT, oh itu yang kenal saya, namanya bukan barong Pak RT, tapi rong. Saya kalau warga kita juga kenal, namanya bawon. Gitu. Bawon itu kalau di kampung tahu nggak derung itu? Derung itu kan habis itu dibagi-bagi kan Pak? Datanya kan? Datanya dibagi-bagi ya itu namanya bawon. Betul namanya bawon. Dulu buka usaha di tempat kita ya agak sulit karena izinnya dan Pak RW bantu dan ada hubungan emosional. Ya saya karena kegiatan untuk kampung ya saya minta bantu. Akhirnya dibantu semen. Bapak Ibu kalau ada di proyek ada yang bisa dibawa silahkan bawa, sumbangkan. Kemarin udah disumbang granito ya Pak Dewa ya. Pak Dewa itu namanya Pak Dewa. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Udah, nanti pada saat bangun, Pak saya bantu semen, Pak saya bantu apa, silakan. Gak ada catatannya, dicatat dalam hati. Nanti insya Allah saling memiliki, masuk bangga. Kamu lihat tulisannya RW 11 yuk gede, kalau malam nyala, ya kan ada tulisannya I love you RW 11 itu wah masuk pinggir rel. Gak pernahnya bagus suratnya pinggir rel. Terus ada aula masuk ke kiri, ya kayaknya depannya Pak Ustadz Kamali. Itu gampang. Jadi semuanya serba apa kangen dan dikasih CCTV. Nanti program kita 3 tahun itu minimal tiap RT sudah ada CCTV-nya, ya lebih tertata. Saya kira itu, ya. Karena apa? Saya kira sinus. Karena apa? Saya agak ngomong panjang. Bapak saya ajak berdiskusi, mungkin nanti. Tetapi kan ada harapan. Ada harapannya apa? Makan malam. Makanya saya ngobrol. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, kalau nggak ada Pak RW kan tutup. Pak Ketua Pak Gur ngomong tutup, makan, pulang. Pak Gur kok setengah songos bubar itu lopo. Saya datang, udah bubar Pak. Datang makan doang. Nah ini supaya agak lama, saya ngomongnya agak lama. Boleh doang ya? Boleh. Itu ngomong lama. Saya kira itu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini kita saling memiliki, sekali lagi saling memiliki kampung ini, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling berbenah mulai dari sekarang. Yang belum punya kontrakan saya doakan banyak punya kontrakan. Amin. Ya kan? Tapi jangan bikin tempat nggak ada parkirnya. Kalau kontrakan ya jangan dipepetin. Udah lawangnya situ dipepetin, nggak ada parkirnya. Bikin parkir ya Pak ya. Kalau yang punya kontrakan ya kalau bisa ngalah 1 pintu kasih parkiran. Supayanya apa? Supaya enak. Kita sering ngobrol, Pak Sarman itu kalau ke tempat saya bawa gerobak, isinya kain, ya kan? Terus ngomong nih Pak Sarman, waduh, ini piye kanan kiri motor, gini. Terus saya tanya Pak Sarman, kalau sudah parkirnya Pak Sarman sama, dia juga depan jalan juga sih. Ya enak. Tapi saya usul aja,
kalau pada saat nurunin tapi tak masukkan. Silakan Pak Ustaz. Tapi saya tanya Pak Sarman itu saya ajak curhat. Ya Pak, monggo, saya ajak curhat. Nih loh, Pak RW. Sampai saya bilang ini duitnya Pak RW, ya kan? Tadi buat ini bayar bendera masih ngebel ya. Pas pasang benderanya berapa Pak? Benderanya 60 bulubul buat di atas 10. Bayarnya sekian. Bisa nggak utang? Udah, rumahnya Pak RW jelas, ya kan? Kirinya jelas, utang nggak apa-apa, ada catatannya. Ya. Masih utang, bayar ongkos jahitnya itu lah. Kita kain beli, kan supayanya apa? Supaya termotivasi. Kita bebenah kampung itu dari apa umbul-umbul. Kalau zaman perang itu pasukannya sedikit, tapi kalau umbul-umbulnya banyak kan kelihatan rame gitu kan. Nah besok kita harus itu minimal kerja gitu. Ada perubahan, jangan normatif gitu, normatif nggak jelas. Jadi RW mau lagi 3 tahun ngabdi lagi itu ada apa? Setoran nggak ada. Pasar nggak ada, pabrik nggak ada. Kok masih mau? Oh karena pengen bebenah. Karena apa? Program yang paling harus disegerakan dan dikerjakan setelah COVID yaitu urusan banjir. Dan saya orang pertama yang ngotot supayanya pintu air dan rumah pompa yang ada di RW 11 segera dikerjakan. Itu jalan satu-satunya. Karena apa? Bagaimanapun juga itu penyebabnya. Kalau kita odel-odel ini kurang kecil. Karena apa? Kampung ini bukan dibentuk. Pak Mio itu lebih paham betul. Dari tahun 70 itu kampung ini kan rawa. Pak RT 4 saya itu rumah dulu paling depan. Belakang itu yang sekarang tak buat itu Pak, yang di Jalan Sukamenati atau Srikaya itu dulu paling belakang. Yang depan di tempat saya. Sekarang perubahan zaman seperti itu. Namanya kampung terbentuk. Kalau terbentuk kampung, yang bikin gotnya sendiri, bikin jalannya sendiri, makanya jalannya miring. Nah, besok nggak ada lagi kalau membuat rumah, ya kan? Kita bikin peraturan nanti, kita ajak tokoh masyarakatnya, supayanya apa? Kekuatan 90% ini yang dipercayakan masyarakat kepada kami itu untuk modal saya, untuk modal kita, ya kan? Lobby kepada ketua tokoh masyarakat untuk apa? Antara ulama, umaroh kita bersatu padu untuk apa? Nata lingkungan dengan peraturan-peraturan wilayah. Orang bikin rumah nggak seenaknya, bikin tinggi, terus apa? Turunan motor atau mobil makan jalan. Kan kalau yang negur bapak jadinya berantem, ya kan? Nah itu nanti kita atur. Kita bikin tatanan dan aturan wilayah namanya. Tapi dasarnya adalah kesepakatan. Kan? Kita bikin, ya kan? Kita paparkan, setelah itu kita minta dukungan masyarakat. Nah, ini loh. Jadi kami ngomong itu bukan hanya Pak RW. Kita ngomong itu hanya bukan Pak RT. Kasihan Pak RT dibentak. Apa? Urusan gua. Kan susah. Tapi kalau sudah ada aturan wilayah, kalau sampai nggak tertib, besok yang datang bukan Pak RT, bukan Pak RW, warga pakai bodem, gempur, kan gitu, enak toh? Nah ini kita sepakatin bersama-sama. Jadi kampung itu biar tertib, kamu biar indah, jangan maunya sendiri. Karena apa? Supayanya apa? Kamu ini rasa memiliki surga dunianya ini. Kita makan di sini, tidur di sini, membesarkan anak di sini, tapi kita membiarkan kampung ini. Kalau dibiarkan kampung ini, cepat atau lambat akan rusak. Mohon maaf, ketokohannya sudah mulai pudar, nggak ada yang didengarkan lagi, terus nggak ada aturan, apa nggak kacau, sak mau dewe. Depan pos RW silahkan bangun, tapi saya minta syarat, jangan gunakan tutup got atau di atas got Anda gunakan. Saya bilang begitu, tak izinkan. Walaupun Pak RW tidak punya kapasitas mengizinkan bangunan dan melarang bangun, tetapi harus ada yang namanya peraturan-peraturan tadi. Saya kira itu Pak, karena saya lihat wajahnya udah mirip ayam semua. Udah lapar Pak. Mirip ayam, ya Pak Dek. Mirip ayam.
Kalau saya ke tempatnya Pak Jumio kasih sop, biasa totokan saya sop, karena udah lama nggak datang ya nggak disop-sopin. Nggak tahu besok saya datang ya deh, hari Senin tapi bikinin sop pesen dulu kan gitu. Tamu istimewa kan biasanya dibikinin makanan dari sini. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kampung kita semakin berkah. Ya, kita semuanya tinggal di sini selalu sehat walafiat. Dan kita doakan warga kita yang sedang kesusahan, kesulitan, segala hal dan semuanya kita doakan semuanya lancar, lancar. Terima kasih. Akhir kala wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Yuli yang telah mau menjadi kita. Mudah-mudahan apa yang beliau programkan, apa beliau rencanakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya sambutan dari Ketua Paguyuban Gotong Royong Bapak Kabiran dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala mustaqim wa salatu wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak RW kita Bapak Timulyo, yang saya hormati Bapak Ustadz Kamil Ahmad, yang saya hormati Sesepuh Bapak Jumio, yang saya hormati Bapak RT kita Bapak Kosim, yang saya hormati Sesepuh kita Bapak Sarman, yang saya hormati Bapak Ustadz Sabrial, yang saya hormati seluruh anggota Paguyuban Gotong Royong, bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya tidak sebut namanya satu-satu, namun kita mengurangi rasa hormat. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur karena hadir Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita kumpul di aula ini dalam acara Magor. Alhamdulillah Bapak Sofimin mendapat gilirannya pada malam hari ini. Maka dari itu mari kita tingkatkan kewajiban kita supaya lebih meningkat lagi dan kompak lagi, jangan sampai berhenti di jalan. Dan kami pada malam hari ini dikocok, asen itu dikocok. Cuman ini ada omongan dari Pak RW, jadi mentang-mentang Pak RW yang minta langsung ngasih aja ketua dunia, wah dia Pak RW ada dikaya. Jadi begini Pak RW, jadi mohon maaf saya udah sedikit dari awal. Kalau paguyuban kita Gotong Royong ini, jadi kalau untuk bangun rumah pertama, untuk biaya sekolah itu nggak boleh ngambil, kecuali kalau dikocok dulu tuh nggak masalah. Jadi intinya kalau paguyuban kita ini yang perlu dikasih untuk hajatan orang sakit. Nah ini berhubung Pak RW yang minta itu saya serahkan pada paguyuban. Jadi saya nggak bisa putusin. Kalau anggotanya setuju ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, aku nggak bisa putusin karena udah ada undang-undangnya. Iya, undang-undang Pak RW ngambil Undang-undang pagar ya. Iya, gitu ya. Jadi saya mau nanyakan sama seluruh anggota, bagaimana kira-kira nih? Setuju untuk kepentingan bersama, Pak. Gimana itu kopak. Setuju nggak? Nih, ini namanya udah deal Pak RW. Jadi kita alhamdulillah. Ya, takutnya ntar diambil kasih aja, iya Pak RW seneng sama Pak Kumis ya, wah. Ya, jadi itu intinya pada bulan besok di rumahnya Pak RW apa Pak Haji? Pak RW ya, kumpulnya Pak RW. Kumpulnya Pak RW. Rumah. Jadi ya Pak RW rumah. Jadi di bulan besok minggu ketiga kumpul di rumah Pak RW. Ya mudah-mudahan bangunan pos kita cepat jadi. Amin. Untuk menampung barang-barang sembako, jadi kalau ada sembako lancar. Amin. Alhamdulillah walaupun corona ini sembako ngalir terus, jadi kita 3 bulan nggak beli beras RW. Iya, saya rasa cukup sekian kali dalam kami tak banyak lebar. Kalau ada hal kami mau kata-kata juga kurang berkenan, nanti mohon buka pintu kami yang sebiak-biaknya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Bapak Kabiran yang telah memberi sambutan kepada kita semuanya. Sambutan selanjutnya itu dari orang tua kita
Bapak Jumio kami persilahkan. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah numpang yang depan karena ini udah pada lapar. Sudah, Pak. Jadi di sini semuanya yang saya cintai, yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh sebetulnya saya panggil teman boleh, anak boleh, apa boleh ya. Jadi karena ya kita sama beliau itu sudah pokoknya wilayah ini harus ditata yang baik, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan. Makanya kenapa kemarin saya sampai ngomong, membangun RW 11 itu tidak mudah dan tidak gampang. Hanya estafetnya harus terarah, harus diberikan kepada orang yang bisa. Berikanlah kepada yang ahlinya, kalau nggak tepat waktunya kehancurannya nanti. Betul? Betul. Makanya udah tepat kalau Trimulyo itu jadi pimpinan kita itu udah tepat. Makanya saya ngomong, nggak usah pakai buabar, nggak usah. Kalau beliau masih maju nggak usah lah, gambarnya syukur ditempelin Trimulyo. Itu pelajaran demokrasi yang kurang bagus. Setuju? Setuju. Itu cemen. Makanya saya bilang cemen. Cemen itu istilahnya seorang ngerti apa-apa. Masuk seorang Trimulyo diaduan begitu aja pakai yawar. Nggak usah. Asal beliau masih sanggup. Mesti udah melayu kabeh kan udah ngomong ya dari awal saya mulai dari beliau. Bisa siap ya udah lanjut. Udah nggak usah. Nek coba ini sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya si Profesor Dr. Syukur itu ngamuk, gambar saya kok ditutup, siapa yang ngurang terjalin semua? Mau jadi apa? Bisa, karena saya udah pernah ngalamin waktu kemarin pemilu ya Pak Bina 12 RT dipanggil, siapa yang kalah kabut? Ya kita yang sepuh. Pak Tri gak terlibat karena apa? Polisi. Apaan itu pemilu? Gak tahu gua punya pistol, gua punya pangkat. Ngapain ngurusin orang pada kampanye? Betul. Nah makanya saya itu pesen wanti-wanti, ayo belajar. Saya dari 78 tinggal di sini, bangun wilayah itu nggak makanya ayo. Sekarang tinggal perapian, tinggal landas caranya. Buat bersabar, tolong ke Pak RW ya. Saya pesen dan saya memang sudah tua, udah lelah. Saya yang mengayu beliau dari belakang aja. Tolong begini ya. Makanya saya pesan sama beliau, tolonglah sekali lagi sampai maju lagi. Biar terarah dulu, nah wes kok lepas. Saya yang paling pokok itu yang pada parkir di jalan itu Pak motor. Ya setuju ya, tepuk tangan ya. Kalau masih di RT kita motor masih banyak, saya udah instruksikan lagi nyoto serempet tabrakan nggak apa-apa. Sampai bukan sampah jangan macam-macam. Jam 2 jam 3 hujan geledek, dia narik sampah sampai ngorok. Belum tentu dia bekas softtek, bekas semen baru. Tanya itu tanya Pak Nyoto. Kalau bocor merah, makanya kita harus berpikir. Ya. Tukang sampah itu, tukang kebersihan itu paling mari kita jaga kesehatannya. Tuh udah kalau gini itu udah dungkluk tuh, siang masih kerja. Ya, makanya saya bilang tolong dijaga. Pak Ustadz, kita jaga kesehatannya, kita jaga kemurniannya, kita jaga kewibawaannya. Nah kayaknya ayo generasi muda itu saat ini sing apik maju bareng. Koko sing tua menyayangi yang muda menyayangi yang tua. Dan itu perlu saya sampaikan, Pak Tri sudah sampaikan tadi, selama saya mendampingi Pak Tri, barangkali ada tutur kata kami, perilaku kami yang kurang berkenan. Sekali lagi Pak Tri ini saya sampaikan, saya minta maaf. Mudah-mudahan nanti yang akan datang ini lebih maju lagi. Amin. Tolong untuk PR masih ya Pak RT, yang tempatnya miring itu tolong dipotong. Tempat sampah itu dipotong
supaya air ngarirnya cepat. Ya, jadi mari kita bangun dari sebelah sini, khususnya kalau tadi Pak Ketua udah sampaikan Pak Gor, ya Pak Gor itu namanya orang ini orang pilihan semua. Ya, ini udah orang, jadi gak orang yang serbu, nanti ada serbu. Namanya kodok kotek aneh-aneh yang satunya itu gak pas. Double itu blesek-blesek, tahu-tahu sekarang, betul? Itu kodok kungkong, tokok, tunggang, itu udah ada namanya. Karena suatu kesatuan, suatu organisasi, timbulnya cuma pada musim rendeng aja. Nah, itu makanya ayo kita itu apa tadi yang sampaikan Pak Ketua Pak Gor. Sebetulnya jadi ini aslinya udah tak tompo Pak RW karena apa? Aturan kita tadi Pak RW Pak Ketua bilang keluar dari RT 4 tidak boleh jadi anggota. Betul? Ini ngamar 3 tahun yang lalu ini. Namanya Pak Sukana, Pak Aliadi itu mau minta masuk Pak Gor aja susahnya. Nah iya makanya, karena apa? Ini dibangun Pak Gor itu dari betul-betul dari 7 orang RT 4 sampai sekian banyak. Makanya tadi Pak Ketua apa? ADART-nya disampaikan undang-undang organisasi kemudian disampaikan. Main tak iyain aja Ketua salah, betul. Karena bangun rumah terjadi dulu. Pak Trisno, ya Pak ya, gara-gara cuma mau narik, mau bangun rumah, akhirnya ribut. Nah ini, makanya mengendalikan suatu aturan itu harus baca undang-undang. Pak Ketua betul. Kalau memang ini sudah tertuju, tapi ya Pak RW nanti ibaratnya yang narik Pak RW tetap melibatkan awak RW setuju. Kalau dilibat ya kita lihatin aja, tidak ada konsekuensinya. Betul. Nah iya dong, jadi kita tetap ke sono. Duitnya ya tetap arisan biasa. Biarin aja RT 8 itu, RT 4 ngapain ke situ Pak? Ya kan aneh kan? Nah iya aneh. Kalau kita yang narik itu Pak, sama jadi sama ini Pak, siapa nanya? Pak Basir, ya enggak masalah Masir. Tapi kalau ini orang RT 4 pakai baterai semua, apa ini urusannya? Kan bingung ya nggak lihat. Betul? Nah iya. Oh ternyata Pak RW itu juga punya paguyuban di luar, ya kan? Makanya istilahnya dia itu segala macam. Makanya ayo, ya Pak Gor itu sudah istilahnya kalau emas itu 24 karat. Kalau orang Pak Gor masih ada yang nyeleneh, nggak saling membela anggota kita ada apa-apa itu namanya udah bukan Pak Gor lagi, karena udah orang terpilih. Gak usah daftar, ya kan? Ya ini juga ada kan? Gak saya juga jangan enak orang sih nama saya dikocok gak pernah keluar. Nah ini saya benar juga kalau dikocok gak keluar. Takutnya punya saya diikat dilem di bawah bisa. Dan suatu itu banyak bisa karena dulu udah pernah. Pengalaman punya amat saya Santoso itu sampai terakhir gitu ya. Kereta udah gak ada master jurusan Kebumen, gak ada namanya. Makanya maaf doain Pak Wio itu selalu sehat. Memberikan pencerahan ojo nak kita Pak Gor sudah 8:30 udah bubar, nggak haji, ya. Jadi yang jelas, ayo, ya. Yang sepuh-sepuh sekarang ayo ngeleke. Saya namanya deleke ya ojo nesu. Karena ini sudah ada tulisannya anggota Pak Gor tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Nih kalau yang sekolahnya terus memperhatikan marahnya kan karena tahu. Kalau yang nggak pernah buka buku tidak boleh tengok. Ya makanya kenapa? Karena Pak Gor itu betul-betul kita itu suatu organisasi yang udah pilihan lah. Sampai cari dari RT 1 sampai 12 kalau ada yang kayak kita ini. RT 8 ini Pak RW ini punya wilayah RT 8 arisan cuma berapa duit? 25.000. Kumpulnya berapa orang? Kumpulnya 80. 80. Gak pernah kumpul. Kadang yang datang cuma 14 orang, kadang 30 orang. Jadi gak kayak kita ini. Kalau kayak kita
istilahnya budaya malu. Nih, dan yang terakhir nih, dan udah pada lapor nih. Sekarang yang nggak pakai masker tolong jadi satu sama kumpul di sana. Yang nggak pakai masker ya. Kalau orang pagar keluar masih nggak pakai masker, tolong kumpul di sana. Lalu beneran ini, tolong Pak pengurusnya nariknya paling terakhir nanti. Setuju? Nah iya, biarin aja. Mau model apa? Berapa orang ya? Yang nggak pakai masker tunjuk tangan. Satu, ayo, itu. Dua, terus ini, tiga. No, namanya Pak Ustaz Saroni aja. Pak Ustaz Saroni aja nggak pakai itu. Padahal udah. Bagaimana coba? Lagi makan kali Pak. Nah, ya kita akuin aja. Makanya kalau 100 orang yang nggak pakai 2 atau 3 barangkali wajar, ya. Tapi tolong sekarang, ya. Karena kemarin saya itu di WA, Pak itu sudah. Aku lagi kena atau saya bayar. Dan daripada atau saya lah. Kemarin malah orang tempat ada yang di belakang suruh nyapu. Siapa? Tunjukkan. Nah, no, satu lagi. Di bojong yang suruh nyapu. Iya, makanya. Ya. Jadi tolong. Jadi kalau kita itu sudah tahu hal yang seperti ini, ya tentunya kita hormati. Barangkali itu saja. Kita besok saya lagi Pak RW. Barangkali selama ini saya mendampingi Pak RW sudah boleh dikatakan 2 periode dari saya mendampingi Pak Priyo. Semuanya lah. Saya bukannya itu. Saya hanya ingin RW 11 tetap jaya, tetap solid, tetap bahagia, dan dijauhkan dari corona. Setuju? Amin. Barangkali itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Wakil RW. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Jemio yang telah memberi pencerahan kepada kita semuanya. Setelah selanjutnya itu penyerahan uang untuk Bapak Sokimin dipersilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan barokah buat Pak Sokimin dan keluarga. Sebagai acara penutup, mohon barokah doanya kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Kamil Ahmad untuk memimpin doa. Beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para tokoh, para sesepuh, sesepuh, jamaah, Pakmir Gotong Bapak Ibu sekalian semuanya, wabil khusus Bapak Syukur keluarga yang pada malam hari ini itu bertepat mendapatkan yaitu giliran arisan Pakmir Gotong sekaligus insya Allah Bapak Syukur nanti tanggal 8 mohon doa restunya kepada seluruh jalur makmur khususnya ya untuk memberikan doa restu syukur dan insya Allah nanti ya setelah akad nikah nanti ya doa restunya di rumah gitu ya. Itulah yang disampaikan. Namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga silaturahmi Pak dibagi orang yang senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan jasmani dan rohaninya, dilapangkan rezekinya yang halal yang barokah, meningkatkan iman Islamnya, dijadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, semoga terhindar dari malapetaka, bencana dan musibah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya dzal jalali wal ikram. Amisna ala dinil Islam wal iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina Rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu syukru kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taflana abbabal khair wa abbabal barakah wa abbabal ni'mah wa abbabal sihah wa abbabal salamah wa abbabal afiyah. Khususan silaturahmi pakliban kota royong. Allahumma afina min kulli bala'i dunia wa adabil akhirah, syarrad dunia wa syarrul akhirah. Walau birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iya min ahli syarri wa dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan hajat kita, apa doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu sekalian.